Berikut adalah pembahasan kuis 1 TRO tentang pemodelan program linear untuk mix product. Di sini kita punya perusahaan furnitur yang memproduksi meja dan kursi. Di perusahaan tersebut ada 3 bagian produksi, yaitu pemotongan bahan, kemudian ada pemasangan ya. Sedangkan untuk pemasangan di sini dia masing-masing kursi dan meja seperti itu. Kemudian satu lagi adalah bagian finishing untuk pengecatan. Nah, di sini untuk kapasitas tiap harinya itu bagian pemotongan dia dapat memotong sebanyak 200 kursi atau 80 meja, sedangkan pada bagian pemasangan dia dapat memasangkan masing-masing 120 kursi dan 60 meja. Satu lagi untuk bagian finishing dia dapat mengecat sebanyak 150 kursi atau 110 meja. Nah, kita akan mencari mix production atau mix production untuk kursi dan meja sehingga profitnya itu maksimum. Dengan masing-masing profitnya adalah ini kursi adalah $50, kemudian sedangkan meja adalah $100. Nah, untuk pertama seperti biasa kita tentukan dulu variabel keputusannya ya. Karena dia itu memproduksi dua jenis produk yaitu meja dan kursi, maka kita punya X1-nya itu adalah jumlah kursi yang diproduksi, kemudian X2-nya adalah jumlah meja yang diproduksi. Kemudian untuk fungsi tujuannya, karena yang ingin dicari adalah keuntungan, maka maksimumkan Z sama dengan untuk kursinya $50 berarti 50 X1 ditambah mejanya $100 sehingga 100 X2. Nah, sekarang kita tinggal mencari kendala. Cuman di sini untuk kendala kita harus ada sedikit pemisalan karena belum diketahui waktu yang dibutuhkan untuk melakukan masing-masing bagian per unit. Untuk memotong bahan kursi per unitnya berapa, kemudian untuk meja berapa, seperti itu. Karena di sini kita hanya bisa melihat kapasitas hariannya saja ya, seperti itu. Jadi di sini untuk untuk membuat kendala kita harus memisalkan dulu, misalkan, dan di sini kita belum tahu dalam satu hari itu mereka dapat bekerja berapa jam. Jadi kita misalkan dulu, ini misalkan N-nya itu adalah waktu kerja di bagian pemotongan misalkan ya. Di sini kemudian M-nya ini adalah waktu kerja di bagian pemasangan. Kemudian satu lagi untuk misalkan ini adalah waktu kerja di bagian finishing, pengecatan. Nah, dari sini kita akan menentukan berapa lama waktu yang diperlukan untuk memotong bagian meja per satu kursi, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Karena dalam satu hari mereka dapat memotong bahan kursi itu 200 buah, maka waktu untuk memotong kursi bahan kursi itu adalah tadi waktu hariannya adalah N, kemudian yang bisa dihasilkan 200, berarti ini adalah N per 200. Sehingga waktu untuk memotong bahan meja ini kita punya N per 80. Dengan cara yang sama kita punya waktu untuk memasangkan kursi ini adalah M per
120 ya. Kemudian waktu untuk memasangkan meja ini adalah M/60. Kemudian kita juga punya waktu untuk pengecatan kursi ini adalah O per berapa? 150 ya. 150, sedangkan waktu untuk pengecatan meja ini adalah O per 110. Nah, selanjutnya kita akan mencari kendalanya. Untuk kendala 1 yang berasal dari bagian pemotongan, karena bagian pemotongan kursi dan meja digabungkan, maka kendalanya adalah tadi waktu yang diperlukan untuk memotong kursi, berarti itu adalah N/200 dikali jumlah kursi yang diproduksi ditambah dengan N/80 dikali dengan jumlah meja yang diproduksi, ini harus kurang dari N, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, karena untuk bagian pemasangan kursi dan meja itu terpisah, sehingga kita punya masing-masing untuk kursi dia dapat dipasangkan sebanyak 120, berarti X1 di sini kurang dari sama dengan 120, sedangkan untuk mejanya X2 kurang dari sama dengan 60. Nah, kemudian yang terakhir untuk kendala yang berasal dari bagian pengecatan, karena dia digabungkan kembali, maka kendalanya adalah di sini kita punya O per 150 ya, waktu yang diperlukan untuk mengecat kursi dikalikan dengan jumlah kursi ditambah dengan O per 110 dikali X2. Ini akan kurang dari O, seperti itu. Nah, ini kendalanya, sehingga kalau kita tuliskan ulang, kita punya variabel keputusannya ya. Variabel keputusannya tadi ada X1, ini adalah jumlah kursi yang diproduksi. Kemudian X2 ini adalah jumlah meja yang diproduksi. Kemudian fungsi tujuannya ini adalah maksimumkan Z sama dengan 50 X1 ditambah 100 X2. Nah, sedangkan kendalanya kita punya 4, yaitu ini kalau untuk yang N-nya kita sederhanakan, maka kita punya di sini X1 per 200 ditambah X2 per 80 kurang dari sama dengan 1, kemudian X1-nya kurang dari 120, kemudian X2-nya kurang dari 60, kemudian satu lagi adalah ini juga sama ya, kita sederhanakan untuk O-nya, ini X1 per 150 ditambah X2 per 110, ini kurang dari sama dengan 1. Oke, mungkin itu pembahasannya. Jika ada yang masih kurang jelas, silahkan bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.